Halo semuanya, balik lagi sama saya Raffi Eka Putra, dan kali ini di depan kita sudah ada keluaran terbaru dari BMW i5. Tapi ini bukan i5 yang biasa, ini adalah i5 versi Touring alias Station Wagon. So, seperti apa mobilnya? Let's go, kita ulik sebentar. Oke, dari depan dia mirip banget sama i5 ya, karena ini adalah mobil yang sama, dia i5 tapi dia versi Touring. Dan di depan ini dia sudah mendapatkan grill yang dia menyala ya. Ini iconic glow disebut oleh BMW, ini semua di grillnya ada. Jadi kalau malam dia akan sangat stand out dari luar gitu ya. Dari spion belakang kalian dia akan melihat, wah, siluet grill BMW yang besar ini, kidney grill khas BMW. Ini juga dia tertutup karena dia adalah i ya, berarti dia elektrik, dia tidak membutuhkan banyak airflow sehingga dia tertutup seperti ini untuk aerodinamika. Kemudian kalau kita ke bawah, dia adalah varian yang M Sport ya. Ini adalah BMW i5 Touring E40 ya, M Sport. Jadi dia mendapatkan body kit yang agresif di bawahnya ya. Ini dia agresif seperti ini. Jadi dia lebih kelihatan maco lagi, lebih kelihatan striking lagi khas sebuah touring. Karena ini mobil yang emang overall looks-nya keren banget ya. Lalu untuk teknologi lampunya, dia sudah menggunakan lampu BMW LED ya, dan dia juga sudah ada seperti BMW 5 Series yang lain ya. Dia desain lampunya baru, dia memanjang sampai samping seperti ini, dan ini dia ada HC ya, dia dibelah dua seperti ini menggunakan LED, dan dia kanan kiri jadi ada 4 LED totalnya di depan. It's a very sophisticated lighting system, dan ini adalah khas dari BMW yang sekarang terutama di 5 Series keluaran terbaru ini. Langsung kita ke sampingnya. Oke, ini dia angle paling bagus ya. Dari sini kita bisa kelihatan kalau mobil ini panjang banget ya, dan mobil ini longer dan lower dibandingkan versi sebelumnya ya. Dia terlihat lebih striking, dan ya ini dia emblemnya, dia M Sport ya, karena dia adalah versi yang M Sport, jadi dia dapat emblem di sini. Dan ini dia velgnya juga menggunakan velg M ya. Ini velgnya desainnya seperti biasa star seperti ini, dan dia menggunakan ban Continental Eco Contact 6Q ya, karena dia adalah sebuah EV dengan ukuran 245/40 dengan ring 20. Very big rims and besar juga remnya ya, jadi dia looks-nya sangat agresif, ditambah dia lebih pendek, jadi emang sangat-sangat agresif dari samping seperti ini. Nah, kita sampai di bagian pembeda paling utama ya. Jadi kita ada di belakang, dan dia karena dia versi touring, makanya dia nggak punya bagasi yang seperti sedan, dia style touring. Dan ini adalah desainnya. Ini lampunya beda ya dari versi sedannya, dia lebih extend lagi ke samping untuk menambah kesan panjangnya. Jadi dari jauh kalian bisa membedakan sebuah touring dan sebuah sedan melalui lampu yang sangat striking ini. Ini emblemnya di sini ada i5, dan sampingnya ada emblem eDrive 40 ya, atau ya bisa disingkat dengan E40, artinya dia adalah trim yang 40. Di luar sana ada trim yang lebih kencang, ada M60-nya, tapi ini adalah versi yang biasa ya. Sudah cukup powerful, dia bisa mencapai tenaga 340 HP dengan torsi 430 Nm, dikombinasikan dengan baterai yang lumayan besar 81 kWh, sehingga dia bisa mempunyai range yang sampai 560 km, dan itu WLTP alias standar paling susah untuk mobil listrik ya, ada di bawahnya NEDC. Dan kalau udah WLTP berarti most likely dia bisa sampai di angka itu, karena dia testingnya lebih susah dibandingkan NEDC. Wow. Ya, kalau kita lagi dari belakang sini, ini sangat keren ya. Ini juga di bawahnya dia ada bumper yang lagi-lagi dari M Sport, jadi dia kelihatan lebih striking. Dan kalau kita buka bagasinya, dia of course dia sudah elektrik ya. Dia akan ikut mati yang sininya karena nggak diperlukan lagi. Dan bagasinya, because this is a station wagon ya, ini dia cuma 2 baris saja, tapi dia mempunyai bagasi yang luar biasa besar, very big ya. Bagasinya ini 570 liter. Kalau dia posisinya folded up seperti ini, yang baris keduanya, dan kalau kalian lipat baris keduanya, dia bisa dilipat 20, 40, dan 20. Sorry, 40, 20, dan 40. Kalian lipat semuanya, kalian mempunyai bagasi dengan kapasitas 1.700 liter. Dan dalam posisi seperti ini, dia bisa muat sampai 4 golf bag di sini. Jadi kalau kalian golfing dan mau ngajak teman-teman kalian, mobil touring emang mobil yang sangat cocok kalian gunakan untuk pergi ke lapangan golf bersama kolega-kolega kalian. Dan ini ada separator di sini ya, very useful supaya lebih terjaga privacy kargo kalian ya. Tinggal tarik lagi untuk mengembalikannya, dan dia ada 2 level stopping ya. Bisa juga di fully out seperti ini, dan bisa melipat kursinya dari switch sebelah sini, tapi kita jangan lipat karena ada orang di sana ya. Ya, sekarang kita ada di bagian belakang dari BMW i5 Touring ini ya, dan di sini dia mendapatkan legroom yang lebih luas ya. Dia of course dia karena dia lebih panjang, jadi dia lebih enak dari sini di belakang. Ini posisinya juga enak, dan di atas ini ada panoramic sunroof yang sampai belakangnya. Sayang sekali dia nggak bisa dibuka, tapi ini more than enough ya buat mobil seperti ini ya. Dan wow, di belakang ini speakernya tentu saja dia Harman Kardon, karena ini varian yang harga juga lumayan ya. Harganya nanti kita spill kalau udah boleh di spill ya, kita nggak tahu boleh di spill apa enggak, tapi ya ini sudah mendapatkan spek yang lumayan luar biasa. Di sini juga ada charging port, dan ini ya ada slotnya ya. Ini slotnya
karena kalau misalnya kita option ini bisa dipakai buat RSE atau Reset Entertainment ya, bisa ditempel di sini, nanti dia akan charging di sini gitu ya. Dan kalau nggak ada dia bentuknya seperti ini, tinggal dibuka dan tutup. Ini bisa juga buat charging device kalian. Di sini juga ada shades ya, yang of course juga belum elektrik tapi bisa dioperasikan manual. Dan ini lumayan juga, di sini ada lampu ya, bisa kalian lihat nih. Lampu ini juga dia punya tingkat kecerahan yang berbeda-beda, dan di sini juga ada kontrol air conditioning yang dia full ya, kanan dan kiri dia bisa set suhu udara masing-masing. Namun untuk speed fan dia masih gabung di sini, dan ini touch panel ya, jadi nice, dan ini bagus banget. Dan ini dia charging port yang asli nih ya, karena yang di sini sebenarnya ini adalah fungsinya untuk si RSE atau Reset Entertainment. Sini dia slot AC-nya ada 2 di sini, jadi emang bangku belakangnya ini luar biasa enak ya. Dan kalau kalian mau ambil barang mungkin bisa lewat belakang sini ya, tapi ya janganlah, itu kalau mau kalian ambil mending kalian lipat aja di sini dan kalian bisa rogohin tangan langsung ke belakang. Dia touring makanya dia nggak ada, dia langsung tembus ke belakang seperti ini. Oke, kita ada di bagian depan dari BMW i5 Touring nih ya, dan mostly ini semua sama persis sama dengan i5-nya ya. Ini semua full spec ya, tidak seperti misalnya kayak 520i ya, yang mungkin dia ada di kurang-kuranginnya, karena ini yang i5 dia full spec dan dia udah dapat ini ya, indication bar. Ini semua nggak cuma lampu-lampuan iseng doang ya, ini dia akan display lampu kalau misalnya status kendaraannya. Contohnya misalnya kalian nyalain hazard ya, nah ini dia akan ikut merah-merah seperti ini untuk menandakan kalau kalian lagi emergency. Dan ini nggak cuman ketika emergency aja, ketika kalian masuk mobil dia akan mengeluarkan warna, dan ini bisa kalian atur juga fungsinya apa aja ya. Sisanya most likely semua sama ya, ini kontrol juga semua menggunakan kristal seperti di i5 gitu ya. Dia juga ini buat perpindahan giginya dia juga menggunakan seperti ini ya, sama seperti i5 ya. Karena ini memang i5 ya pada dasarnya, dan dia sudah menggunakan BMW OS 8.5 ya. Jadi dia sudah sangat canggih, dia bisa dipakai main game bahkan. Jadi kalian tinggal pakai smartphone kalian aja buat main game ketika misalnya kalian lagi charging. Karena charging mobil ini sebenarnya cepat ya. Kalau kalian bisa menemukan charging port yang bisa mensuplai sampai 205 kW seperti yang tadi kami sampaikan, kalian hanya butuh 30 menit aja buat dari ke 80% ya. Jadi kalian bisa tunggu, kalian bisa main game gitu ya di sini menggunakan smartphone kalian sampai mobil ini let's say 20 menit, 10 menit ya, nggak harus sampai 80% untuk kalian melanjutkan perjalanan kalian. Ini mostly ini kabin yang sangat menyenangkan. Ini dia setirnya seperti BMW i lainnya, namun karena dia adalah M Sport maka dia agak flat bottom di bawahnya, dan dia ada 3 spoke seperti ini ya. Kalau di i7 kan dia 2 seperti ini, kalau di sini dia 3 kayak gini karena dia adalah varian M Sport. Dia juga ada buat boostnya di sini ya, tapi dia hanya sebelah aja ini untuk regenerative braking dan boostingnya juga dari motor listriknya. Jadi wow, ini kabin yang sangat menyenangkan, dan kembali lagi dia sangat familiar karena dia mostly sama seperti BMW i5 atau bahkan BMW 5 Series atau BMW lainnya. Dan itulah ciri khas BMW, dia selalu memberikan kabin yang nuansanya berbeda namun masih familiar. Jadi kalau kalian punya BMW tidak perlu banyak belajar ketika berpindah ke BMW baru. Ya, itu dia tadi review singkat kami mengenai BMW i5 Touring yang ada di samping kami ini ya. Memang masih sangat baru awal diperkenalkan mobil ini di Indonesia ya, dan kami akan sangat menunggu unit tesnya untuk dapat mengetes secara komplit mobil ini. Kami sangat senang BMW membawa mobil seperti ini. Ini memberikan warna baru bagi industri otomotif di Indonesia dengan menghadirkan touring pertama elektrik dari brand premium di Indonesia. Saya Raffi Putra, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tunggu video kami selanjutnya yang akan membahas i5 secara lengkap. Nanti linknya ada di sini kalau udah diupload. Kalau belum ada berarti belum diupload. Jangan lupa like video ini, komentar seperti Zainal Budi Budiman, dan jangan lupa juga subscribe kalau belum subscribe. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Dadah!